menjadi seorang penyembuh. Tanpa saya sadari menjadikan ego saya semakin meningkat. Ketika Bunda sadar bahwa ini saya sakit karena kesombongan. Iya, 2000 saya sempat stroke, serangan jantung. Waduh. Sampai kemudian stroke lagi. Kenapa sih hidup saya kok banyak sekali sakit gitu? Karena banyak orang bilang, kamu sudah pemeditasi. Iya. Kamu sudah bisa nyembuhin, kenapa kamu bisa stroke? Sampai akhirnya ya sempat saya jadi baliat. Kembali ke karma. Ada orang-orang yang mencari dengan instan lah. Ada dengan mencari pesugihan. Oh iya. Itu ada Bunda. Hidup kita saat ini ada kaitan dengan past life kita, reinkarnasi kita dulu. Menanam karma kebaik di kemakmuran itu dengan cara gimana Bunda? Iya, menanam karma dengan pikiran yang baik. Selamat sore sahabat Inspirasi Baliku dan sahabat channel Bunda Arsaningsih. Arsaningsih ya. Selamat sore Bunda. Selamat sore Apa Pak. kabar? Beli OD. Ya. Apa kabar sore hari ini? Baik, sehat. Astungkara. Ya. Selalu sehat bahagia ya. Iya, betul. Kalau kami di Soul, saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Saya sehat, Ya. saya damai, saya Berkelimpahan berkelimpahan. ya. Soul Salam. is solution. Soul is solution. Iya, Waduh, jadi menarik agak banget. panjang ya. Salam sehat, salam damai, salam ya. berkelimpahan. Kalau salamnya kita Salamnya, berikan salam cinta penuh kedamaian. Ya. salam cinta penuh kedamaian. Ya, tapi kalau kita bertemu dalam komunitas Soul, kita punya yel-yel kan? Oke. Saya sehat, saya damai, Saya berkelimpahan. saya berkelimpahan. Soul is solution. Soul is solution. Ya, karena solusi selalu ada di dalam diri kita. Solusi Dari selalu ada dalam diri kita. Ya. Ini menarik banget. Di awal sudah luar biasa ini pembahasannya tentang Oke. solusi itu dalam diri. Jadi kita gini, kita memperkenalkan dulu nih. Iya, silakan, silakan. Bunda, hari ini kita berada di salah satu villa yang sangat indah di Desa Pemutaran. Desa Pemutaran itu terletak di Bali Utara bagian barat. Iya. Desa ini terkenal sebagai desa yang spiritual, kemudian sustainability, karena kita ada proyek terumbu karang dan penyu dan ketenangan. Dan di villa ini namanya Villa Meraki. Meraki. Ya, ini ada 4 kamar yang sangat comfortable, nyaman. Ada kolam renang, ada bar dan restoran. Jadi teman-teman yang mau santai, jauh dari keramaian, datang ke sini. Harganya masih bisa digoyang-goyang. Dinego-nego. Dinego-nego tipis, oke. Bunda, saya sih baru mengenal Bunda itu kemarin dari beberapa kali muncul di YouTube mengenai soul yang Bunda bawa metode untuk kedamaian, keberlimpahan. Saya ingin lebih tahu sih Bunda ini asalnya dari mana sih? Wah, saya sih selalu mengatakan diri saya orang Indonesia. Orang Indonesia, oke. Orang Nusantara. Antara. Oke. Kenapa begitu ya? Karena kalau dilihat dari ceritanya, ya orang tua saya tuh asli Bali. Orang tua asli Bali? Iya, tapi saya sendiri lahir di Jogja. Oke. Ya, karena orang tua sekolah ya di Jogja, lahir di Jogja, kemudian besar di Jogja. Semarang. Oh, di Semarang. Ya, di Semarang, kuliah lagi ke Jogja. Oke. Udah itu balik lagi ke Semarang, jadi sampai Jawa Tengah lah. ya menikah. Ya kebetulan tempat ini dan wilayah Sumberkima adalah tempat asal suami saya. Oh gitu. Iya. Jadi Bapak asalnya dari sini? Iya, suami asal dari Sumberkima. Kita ketemunya di Semarang dulu. Waduh. Ya. Ketemu sama-sama orang Bali, ketemunya di Iya, Semarang. ketemunya di Semarang. Ya, di situ kemudian baru karena dia seorang dokter kan, jadi kita Bapak dokter. berpindah-pindah ya. Oke. Itu prosesnya. Jadi banyak orang yang tidak percaya kalau saya orang Bali. Karena, karena saya medok banget ya, Jawanya. aksennya ya. Aksennya ya. Jadi walaupun setelah berpindah-pindah tempat, saya pernah di Kalimantan, kemudian balik lagi ke Semarang karena suami harus ambil spesialis ya di Semarang. Kemudian kita pernah di Timur Timur, habis dari Timur Timur, Merdeka Timur Timur. Akhirnya Tahun 97 itu ya? Iya, 99 99. ya? Oke. Akhirnya keputusannya putra daerah harus kembali ke daerah. Nah, karena
suami saya orang Bali, ya harus masuk ke Bali. Padahal kita tidak prepare ini untuk pulang ke Bali. Pulang kampung ya. Tapi ya ternyata jalan Tuhan ya membuat Dipanggil leluhur. Iya. Udah lama. harus balik ke Bali ya mulai 99 sampai sekarang saya. Oh, dari tahun 99 di Bali. Tinggalnya di Denpasar. Di Denpasar ya. Oke, oh berarti tahun 99. Kalau Bunda sendiri pekerjaannya apa? Sebelum menekuni spiritual ini. Oh, oke. Kalau sebelum menekuni spiritual banyak ya yang saya lakukan. Yang pertama saya buka salon. Oke, Waktu itu bisnis girl lah, sorry. Di waktu itu di Semarang ya, suami mengambil spesialis, otomatis kan saya harus cari duit ya. Bantu Jadi, support ya? Iya, support. Karena kan kebutuhannya banyak. Ya, belum Kemudian, keluarga, ya, belum saya suami sekolah. Buka salon. Jadi saya buka salon selama 12 tahun. Oke. Dan setelah itu saya juga kalau di Jawa itu kan tidak banyak ya, zaman saya dulu masih remaja, masih awal-awal nikah itu saya sempat mengajar nari Bali. Oke. Ya, karena belajar tari Balinya di Jawa. Belajar tari Balinya di Jawa, kemudian kadang kalau ada tarian baru, waktu itu saya balik ke Bali. Meskipun lahir di Jawa, darah Balinya nggak hilang ya? Ya jelas, lama darah bapak ibunya orang Bali. Meskipun lahir di sana ya? Akhirnya ya itu sempat mengajar menari, kemudian setelah masuk ke Bali, saya sempat, saya menekuni senam hamil. Senam hamil? Ya, saya mengajar senam hamil dari tahun 2000 sampai akhirnya 2015 saya mendapat muri karena saya menyenamkan lebih dari 25.000 ibu hamil seluruh Indonesia. Wow, seluruh Indonesia. Ya. Itu diakumulasi apa ada? Diakumulasi. Diakumulasi. Ya, tapi waktu itu memang sedang terbanyak kita lakukan senam hamil Yopita karena saya membuat suatu senam hamil gabungan antara yoga, pilates, tai chi dan afirmasi. Jadi Bunda itu menggabungkan beberapa konsep, metode dan Bunda menciptakan sendiri. Iya, betul. Dengan dasar energi ya. Karena saya melihat pada waktu itu ya kebutuhannya tahun 2000 ya, banyak ibu hamil yang stres ya, tidak menerima buah kehamilannya dengan baik. Karena saya punya pengalaman 4 kali melahirkan dengan proses yang mudah, itu akhirnya Bunda melahirkan dengan proses yang mudah. Iya, jadi pengalaman dengan proses yang mudah itu mau ditularkan. Iya, karena ya sebenarnya itu juga karena upaya suami saya. Kebetulan suami saya dokter kandungan kan. Dia lihat, oh, kok gampang banget sih kamu melahirkan, yang lain susah-susah gitu. Coba kamu mengajar gimana sih yang biasa kamu lakukan itu bisa membuat ibu hamil itu semangat untuk melahirkan secara normal gitu. Dan itu metode ditemukan sendiri, bukan? Ya, saya belajar. Jadi saya memang suka belajar. Waktu waktu saya masih di Semarang, katakanlah waktu itu anak pertama saya sudah kenal senam hamil itu tahun 89. Ya, lahir anak saya pertama. Jadi selama saya hamil anak pertama itu saya sudah belajar senam hamil gitu. Otodidak? Enggak, ikut di rumah sakit. Setelah itu tahun 99 kita mulai masuk Bali ya. Anak saya mengikuti pelatihan menjadi instruktur berijazah negara, instruktur senam berijazah negara. Waktu itu di Solo. Sudah dilegalisir lah. Iya, jadi ini resmi gitu kan? Resmi, saya punya sertifikatnya sehingga saya boleh mengajarkan senam. Ya, nah di situ saya waktu itu saya hanya berpikir gimana sih untuk bisa saya kombinasikan sebagai suatu senam untuk ibu hamil karena saya fokus di sana. Akhirnya karena saya juga praktisi yoga, saya juga belajar yoga, jadi saya kombinasikan, saya juga belajar energi sebagai healer penyembuhan dengan energi. Akhirnya saya combine suatu gerakan senam di mana membantu proses persalinan menjadi lebih baik ya, dan selama kehamilan
ya ibu hamil ini punya kesadaran untuk menerima buah kehamilannya dengan baik, dengan proses meditasi. Karena itu berpengaruh untuk si janin ya. Betul sekali. Dan saya juga melihat perbedaan antara ibu-ibu yang sebelumnya tidak mengikuti, ya katakanlah tidak mengikuti kelas senam hamil saya, dengan mereka yang mengikuti. Terjadi perubahan pada saat perbedaan ya, pada janin atau bayi yang dilahirkan. Si ibu sendiri lebih siap menerima, dan janin yang dilahirkan juga bertumbuh dengan suasana batin yang lebih baik. Ya, karena apabila ibu menolak buah kehamilannya, biasanya anaknya lahir macam-macam, tantrum lah, emosian. Karena kan dalam konsep energi, ibu dan janin berada dalam satu tubuh energi. Jadi apa yang dipikirkan oleh ibu dirasakan secara batin oleh sang ibu ini akan terekam, berpengaruh pada janin yang sedang dikandung. Jadi kalau ada karakter anaknya yang ABC itu tergantung, tergantung pada saat bagaimana emosional ibunya ya. Iya, tidak hanya ibunya juga loh, bapaknya juga mempengaruhi. Situasi keluarga lah. Ya, jadi di situ saya pun mengedukasi para ibu-ibu hamil untuk siap menerima kehamilannya, mencintai secara energi. Itu sampai di tahun? Sampai tahun 2015 saya. 2015. Ya. Kemudian setelah 2015? Sebenarnya ya pekerjaan saya tidak hanya ngajar senam hamil ya. Dari tahun 2000 saya mengalami stroke. Ya. Tahun 2000 sempat stroke? Ya, 2000 saya sempat stroke. Serangan jantung, kemudian stroke ya. Dan saya pikir waktu itu saya sudah tidak ada ya, sudah hampir siap-siap meninggal. Terus saya berpikir, oh ya mungkin saya mau mati lah gitu. Saya siap-siap. Tapi ternyata ya Tuhan berkehendak lain ya, saya bisa sembuh total pulih ya, walaupun tidak bisa totali, karena ya mana stroke ada bisa total sembuh kan, tidak, pasti ada sisa. Tetapi saya berupaya untuk exercise ya, harus dilatih. Karena sama sekali enggak. Tapi nggak kelihatan. Kalau biasanya kan orang yang habis stroke dari cara bicaranya, dari jalan. Ini baru stroke pertama. Saya mengalami stroke kedua tahun 2010. Itu lebih parah lagi. 2 kali stroke. 2 kali. Tapi saya bersyukur karena saya sudah mengenal proses penyembuhan dengan energi. Saya lebih siap untuk menghadapi stroke yang kedua. Jadi akhirnya ya terlihat baik-baik saja. Sangat gitu. Baik banget terlihat. Iya, itu malah saya juga auranya, cerah mukanya ini kelihatannya nggak pernah ada penyakit berat seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah proses saya untuk belajar mengamati proses hidup saya. Ya, dari situ pun mulai stroke pertama saya lebih gentle mencari kenapa sih saya kok sakit gitu. Waktu saya pikir di Jawa, oke lah saya memang sudah sering sakit karena saya punya kelainan hormonal, ya genetik yang kurang baik. Akhirnya ya beberapa kali operasi, sampai saya 8 kali operasi, ya. Sampai kemudian stroke lagi, kenapa sih hidup saya kok banyak sekali sakit gitu. Dari situ saya berjuang untuk mencari tahu kenapa saya sakit. Sampai akhirnya ya sempat saya jadi balian karena saya menekuni proses penyembuhan ya, orang Bali kan namanya balian ya. Kalau kita bilang healer ya, sebagai penyembuh gitu ya. Saking saya pingin saya tuh gimana saya bisa sehat, saya menekuni proses penyembuhan dengan energi. Penyembuhan dengan energi. Ya, di situ saya sebagai healer, sebagai trainer untuk mengajarkan orang-orang dengan penyembuhan tersebut. Kemudian juga mengajar senam hamil. Jadi berdasarkan pengalaman Bunda jadi sehat setelah stroke itu, Bunda aplikasikan untuk setelah saya mengalami stroke yang kedua, saya merasa ada yang salah tahun 2010 itu. Ada yang salah? Ada yang salah pada diri saya. Pada diri Bunda? Karena banyak orang bilang. Introspeksi diri jadinya? Iya. Kenapa sih kamu bisa stroke? Kamu sudah pemeditasi. Saya sudah meditasi nih kemana-mana, belajar. Sudah diakui lah.
ya. Sudah terakreditasi. Sebagai healer loh. Oke. Kamu sudah bisa nyembuhin, kenapa kamu bisa stroke? Saya berpikir, apakah seorang yang sudah menjadi seorang penyembuh nggak boleh sakit? Iya, Ya. iya. Apakah seorang yang sudah pemeditasi terus nggak boleh sakit? Ya, waktu itu saya vegetarian juga sudah sekian puluh tahun. Terus saya pikir, apa yang salah pada diri saya? Dan Oke. itu membuat saya menyadari ternyata saya itu sombong. Gitu. Oke. Berarti Bunda introspeksi diri bahwa apa yang salah? Bunda Iya. merasa Bunda itu sombong. Iya, saya merasa sombong waktu itu. Itu yang menyadarkan diri sendiri. Iya, pada saat stroke itu. Coba bayangin ya, stroke yang kedua saya itu, saya tidak pelo, saya tidak bisa berbicara. Kemudian saya nggak bisa, separuh badan saya lumpuh. Oh ya? Ya, jadi tangan ini nggak bisa bergerak yang kanan. Yang kanan. Nah, kalau dulu tahun 2000 yang kiri. Yang kiri. Jadi komplit lah kanan kiri. Kemudian pada saat itu saya hanya mengingat apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata banyak sekali penolakan-penolakan yang saya lakukan. Penolakan Terhadap proses bahwa saya harus menjadi seorang, ya katakanlah seorang guru, karena saya lebih senang bebas. Oke. Kemudian penolakan bahwa beberapa sudah mulai mengingatkan saya terlalu sibuk ngurusi orang, Oke. ya kan. Menjadi penyembuh itu kan harus 24 jam nih. Iya. Ditelepon, anytime ya. ya apalagi dengan energi kan tidak harus ketemu orangnya. Oh. Kita bisa menyembuhkan jarak jauh. Ya, ada yang di pesiar, suaminya sakit, istrinya malam-malam nelpon bantuin. Nah, ya, mau nggak mau kan kita masih. Akhirnya saya tidak peduli dengan tubuh saya, karena saya mengejar bagaimana membuat orang lain menjadi baik. Baik ya. Ya, Sampai melupakan diri sendiri. sendiri. Bahkan mulai banyak komplain juga dengan anak-anak, keluarga, karena saya terlalu fokus untuk menolong orang Ya. lain. Setelah Bunda merasa ini karena kesombongan, apa yang Bunda lakukan bahwa ketika Bunda sadar bahwa ini saya sakit karena kesombongan? Iya. Setelah itu apa yang Bunda lakukan? Saya mulai menyadari ya, kemudian saya pun meniatkan dalam diri saya memang salah Tuhan. Saya sombong. Karena apa? Menjadi seorang penyembuh tanpa saya sadari menjadikan ego saya semakin meningkat. Saya merasa bahwa saya itu mampu menyembuhkan banyak orang. Mampu membantu. Bantu orang lain. Padahal sesungguhnya proses penyembuhan pada diri orang lain ya karena karmanya dia. Karena karmanya dia. Kemudian kalau dia tidak sembuh ya karena karmanya dia. Dan kalaupun terjadi proses penyembuhan sebenarnya bukan karena saya. Tapi karena energi Tuhan yang mengalir. Oke. Kan saya dapat dari mana energi? Kalau saya tidak ada power energi yang cukup untuk membantu orang lain. Berarti orang sakit sembuh itu ada dasar dari karma mereka ya? Iya, betul. Bahkan sakit pun ya karena karma mereka. Ketika mereka minta bantuan ke Bunda atau healer-healer yang lain, sembuh atau tidaknya itu kembali ke karma berarti ya? Iya, dan juga kembali saya juga menyadari bahwa saya terlalu intervensi atau banyak masuk ke ranah karma-karma mereka juga. Bahkan saya mengambil karma mereka. Oh. Karena seharusnya mereka menjadi lebih buruk karena karma itu, saya menjadi dewa penolong atau yang pahlawan lah. Oke, kamu menjadi sikat aja. Tapi tanpa disadari dengan hal itu saya semakin terpuruk dalam kualitas hidup saya. Karena banyak karma yang harus saya terima. Terima karena memutus karma buruk mereka. Ya. Dan akhirnya dengan kejadian stroke itu, ya saya menyadari juga karena waktu itu saya baru pulang dari India, ya sekitar 1,5 bulan saya ada di India untuk belajar untuk ini. Kemudian saya menyadari ada yang menyatakan kenapa sih dengan proses vegetarian itu, mungkin udah baca lihat ya. Jadi saya dinyatakan oleh dokter saya alergi dengan kacang-kacangan. Oke. Ya, sehingga kondisi
karena darah saya tidak baik karena saya terlalu banyak mengkonsumsi kacang. Kacang ya. Pada saat itu saya vegetarian, mau nggak mau kan saya harus lebih banyak mengkonsumsi kacang-kacangan, apalagi saya di Protein India ya. selama sekian tahun ya, masuknya kan itu. Dan di situ juga suatu perenungan bagi saya ketika saya mendengar kalau kamu terus bervegetarian, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang menjadi makanan, yang seharusnya menjadi makananmu. Waktu itu saya juga berpikir, apa ya maksudnya gitu. Saya sudah vegetarian dan saya juga sakit nih, karena ternyata tubuh saya menolak kacang-kacangan, ya tidak sesuai dengan tubuh saya. Terus di situ saya dapat pelajaran juga bahwa prosesnya Tuhan itu menciptakan semua makhluk itu sebagai rantai makanan. Sebagai rantai makanan. Jadi Ya, semua makhluk itu ada manfaatnya. ada manfaatnya. Begitu satu diputuskan rantai itu dan dihindari, maka itu menjadi tidak harmonis, selaras dan harmonis lagi. Oke. Ya mungkin agak gimana ya, waktu itu saya juga masih menjadi suatu pertentangan waktu itu. Pertentangan di dalam batin ya. Di dalam batin. Misalkan aja, ketika satu rantai makanan, kalau saya lihat di India misalkan sapi karena dianggap sebagai makhluk suci, itu tidak boleh disentuh dan sebagainya karena disucikan. Berapa perkembangbiakan sapi itu, kemudian banyak menimbulkan polusi dan sebagainya karena kotorannya, dan jadi menjadi keseimbangan alam ini tidak begitu. Dan akhirnya saya pun menyadari bahwa oh iya, Tuhan itu sudah menyiapkan alam semesta ini. Dan kalau memang itu menjadi harus kita konsumsi, berarti harus ada dong timbal balik dari kita untuk makhluk tersebut. Nah, ternyata di balik proses makan-memakan ini, ada satu pesan yang saya dapat, bahwa manusia itu adalah makhluk yang utama. Manusia adalah makhluk yang utama. Ya, terlahir sebagai manusia itu harus sesuatu yang kita syukuri. Karena Tuhan menciptakan banyak makhluk. Dan hanya melalui manusialah yang ciptaan Tuhan yang telah berkesadaran ini, manusia ini akan bermanfaat bagi makhluk yang lainnya. Ketika dalam proses makan-memakan ini, mereka mendoakan makanan yang akan mereka konsumsi. Nah kan semua agama diajarin untuk mendoakan. Sebelum makan. Doa makanlah. Doa makanlah. Dan ternyata itu tidak hanya sekedar makannya saja, berterima kasih, tapi berhubungan dengan jiwa-jiwa yang ada pada makhluk-makhluk tersebut. Ya. Itu ternyata membantu proses berevolusinya makhluk-makhluk kesadaran. Nah tentunya kan juga nggak jor-joran loh langsung kita kanibal semua makan, tidak. Secukupnya. Iya secukupnya, kadang tubuh saya butuh gitu. Akhirnya pada waktu itu dengan berat hati karena kondisi sakit, saya melebar vegetarian saya. Dan saya mulai memakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan tubuh fisik saya dan tidak berlebihan. Dan itu menyebabkan Bunda sembuh? Ya, itu membantu sekali proses penyembuhan pada waktu itu. Ya. Selain dengan kembali ke pola makan yang sesuai dengan yang Bunda butuhkan, Bunda lakukan sesuatu yang lain juga? Ya, pada waktu itu yang saya sangat bersyukur, dan saya orang meniatkan oke, saya akan melebar vegetarian saya, dan saya juga meniatkan Tuhan, kalau Tuhan memberikan saya kesempatan ketiga ya, kesempatan berikutnya untuk bisa menjalani hidup saya. Kalau saya memang bisa berkata-kata, saya akan berkata kebenaran Tuhan kepada banyak orang. Itu gini di dalam niat diri saya. Niat dalam diri. Kalau saya bisa berjalan, saya akan berjalan kemanapun Tuhan kehendaki atas diri saya. Oke. Ya, pada waktu itu malam saya sudah berserah sekali, ya sudahlah. Saya seolah-olah berjanji. Ya, karena apa? Karena suami saya, teman-temannya, karena itu kalangan dokter ya. Wah, ini
susah, ya kan kita sudah tahu lah gimana kondisi dari segi medis itu sudah, wah ini udah susah karena sekian lama di rumah sakit ya. Sudah mendengar, sudah dilakukan ini, saya sudah fisioterapi terus, belajar menggenggam dan apa juga masih belum ada perubahan, dan saya berserah lebih dalam dan berserah. Ya. Dan saat itulah saya merasakan energi. Ya, karena saya peka dengan energi kan saya merasakan, oh ada energi yang mengalir dan saya terus berserah. Energi itu, maaf Bunda saya potong. Energi itu mengalir pada saat Bunda melakukan meditasi apa datang dengan sendirinya? Ya, karena saya berserah kepada Tuhan. Dengan berserah? Ya. Dengan doa? Dengan, saya tidak berdoa ya. Saya tidak berdoa. Saya melakukan meditasi. Jadi kalau kita akhirnya paham antara berdoa dengan meditasi itu prosesnya berbeda. Beda ya? Ya. Kalau secara energi kan berbeda antara orang yang berdoa, memohon, sama orang yang bermeditasi, menyatukan dirinya dengan Tuhan. Meditasi itu menyatukan diri dengan Tuhan? Ya, tergantung meditasinya apa. Oh, gitu. Yang Bunda lakukan? Ya, kalau yang saya lakukan kan saya melakukan meditatif dalam kondisi hening, berserah, melakukan proses keterhubungan dengan Tuhan. Dalam kondisi sakit? Ya. Jadi waktu itu ya saya jalani, ya saya menerima kondisi sakit saya. Dan tiba-tiba merasakan ada energi datang. Ya. Nah setelah merasakan ada energi datang, tiba-tiba secara anggaplah keajaiban. Oh tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ya maksudnya karena itu saya lakukan pada malam hari, kemudian saya berserah, ya istilahnya saya sudah tidak. Pasrah lah. Bukan ya? Bukan. Kalau pasrah itu tidak ada upaya. Oh gitu, berserah. Kan beda lagi. Oh, beda. Ya nanti dibahas iya, ya. Salah kata dikit bahaya ini. Iya, ini berbeda. Kalau berserah itu tidak ada keterikatan dengan hasil. Berupaya tapi menyerahkan sepenuhnya ke kuasa Tuhan. Ya, oke. Kan ya, jangan pasrah ya, jangan pasrah semua. Di kitab kan dikatakan lakukan semua kerja yang dengan terbaik. Dengan ya keikhlasan, ketulusan, dan persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Oke. Jadi ya tidak terikat, ya saya tetap berupaya dong. Jadi orang supaya saya bisa sehat, buktinya saya ke rumah sakit, ya kan. Saya disuruh fisioterapi, ya saya lakukan. Itu upaya saya. Dan saya pun menjaga pikiran saya. Karena saya belajar kan proses pikiran. Pikiran energi mengikuti pikiran. Kalau saya putus asa, saya bilang, oh tubuh saya sakit, maka tubuh fisik saya akan mengikuti sakit. Oh gitu ya? Iya. Makanya kalau saya paham kan, itu kan saya sudah paham di proses energi. Saya hanya berserah Tuhan, saya akan sehat. Apabila Tuhan menghendaki saya bisa jalan, saya akan jalan. Ya semua butuh proses, dan begitu energi mengalir, saya hanya bersyukur saja. Oke. Malam itu, nah besok paginya, barulah saya, ya biasa pagi kan, mau ke toilet biasanya kan dibantu karena tidak bisa. Tapi kok saya merasa saya bisa menggenggam tangan, kemudian saya mencoba bangun, loh saya bisa bangun, kemudian saya bisa berdiri, kemudian saya menangis. Ya, saya haru, saya bersyukur Tuhan, terima kasih, dan saya bersujud. Bersujud, mengucapkan syukur. Ya. Dan setelah itu saya mencoba untuk berjalan, saya masih bisa berjalan. Akhirnya saya dinyatakan baik, kemudian pulang. Walaupun tidak sepenuhnya belum pulih banget, tapi paling tidak ini suatu bagi progresnya saya udah luar biasa. Ketika para dokter mengatakan, wah ini susah. Ya kan kita sudah ngerti lah, tapi ternyata masih ada harapan di situ. Dan saya pun melatih diri saya. Karena saya paham energi, di mana sumbatan-sumbatan energinya saya bersihkan, kemudian mengalir. Akhirnya saya pun lebih cepat pulih dibanding pada stroke yang pertama. Kalau stroke pertama saya butuh 1 tahun untuk pulih, kalau stroke yang kedua lebih cepat. Karena saya sebagai healer kan saya tahu di mana proses sumbatan-sumbatan energi. Mengobati diri sendiri ya? Iya. Nah dari situ pun saya mulai menyadari, karena saya sebagai penyembuh ini, saya sombong, saya akhirnya menyetop diri saya sebagai down to earth lagi.
Humble lagi. Ya, akhirnya saya, ya kebetulan juga ada proses yang tidak berkesesuaian, akhirnya saya berhenti. Dan di tahun 2012 saya membentuk Soul. Oke. Ya. Soul ini kependekan dari Soul ini kependekan, ya kalau soul sendiri kan artinya jiwa. jiwa ya. Ya. Jiwa, ya. Tapi punya kepanjangan kalau kita bikin lah ya. Spirit of Universal Life. Spirit of Universal Ya. Life. Oke. Jadi spirit itu kalau kita bahas ya ini mengarah ke proses spiritual Energi, ya. Oke. Dan spiritual itu ada sesuatu yang universal. Menyeluruh. Ya, menyeluruh Tentang dan kehidupan, tentang kehidupan dan spiritual yang kita lakukan ini adalah proses yang terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Ya, karena sejatinya kan spiritual itu proses bagaimana manusia itu terhubung dengan Tuhannya. Sebelum Bunda menemukan Soul ini, berarti Bunda memix semua yang Bunda pelajari, kemudian Bunda lakukan pada saat stroke, sampai Bunda menemukan metode kayaknya ini deh yang pas gitu lah. Iya, Kayak iya. seperti itu ya. Benar, itu dari proses banyak sih pengalaman. Panjang ya, sangat panjang. Sangat panjang itu melalui banyak guru, Banyak proses. ya, banyak proses. Dan saya juga mengamati karena saya ya cukup detail ya mengamati kondisi-kondisi. Saya belajar dari proses diri saya yang tidak semua baik-baik saja. Dan akhirnya saya tahu ya sebenarnya ada proses juga ketika tahun 2011 saya pergi ke Yerusalem. Yerusalem. Ya, kalau 2010 kan ke India ya. Oke. Ya, kemudian akhir 2011 saya Desember itu saya disuruh pergi kamu ke Yerusalem. Yerusalem itu yang tempat berdoa di tembok itu ya? Yerusalem itu Tembok ratapan itu ya? Iya, tembok ratapan, tempat Via Dolorosa, ya, dari umat Katolik Nasrani ya. Kemudian saya pikir, masa saya harus pergi ke sana? Apa hubungannya kan gitu ya. Tapi karena saya sudah meyakini dari proses stroke saya itu, saya tidak mempertentangkan. Ya, saya juga jalani aja ya. Saya akan ke sana Tuhan. Jadi pada waktu itu saya dengan beberapa orang. Pada waktu itu ya, saya punya murid dengan beberapa murid. Pada waktu mendapatkan apa ya, orang Bali bilang pawisik gitu ya. Ilham lah. Itu saya masih mempertanyakan kenapa saya harus ke sana. Nah, begitu saya mempertanyakan tiba-tiba hujan deras. Hujan sangat deras, kemudian tiba-tiba petir nyambar-nyambar dan akhirnya orang-orang yang bersama saya bilang udah diain aja, maksudnya nggak usah ditanyakan kenapa saya harus pergi ke Yerusalem gitu. Tapi namanya logika ya, harus mikirin dong. Gimana caranya, apalagi disuruh ke sana bulan. Siapa dicari? Kemana dituju di sana destinasinya apa? Itu ya akhirnya karena kondisi alam yang berubah itu, mereka pada takut kan menyuruh saya, ya diain aja. Mungkin kalau orang Bali bilang apa istilahnya, diain aja gitu ya. Nah begitu saya ya kan ya Tuhan kalau memang saya harus ke sana, ya tolong siapkan semuanya dengan baik. Karena saya nggak tahu saya harus cari siapa gitu. Nah disitulah alam itu berubah. Nah, tiba-tiba hujan berhenti, petir juga hilang, dan tiba-tiba ada pelangi. Oh ya? Iya. Waktu itu juga akhirnya saya, ya mungkin saya hanya mendapatkan bahwa itulah kalau kebenaran itu ada, tanda-tanda alam itu akan menyertai. Nah itu saya rasa kalau di kitab kebenaran ya, ada, tanda-tanda alam akan menyertai. Tanda alam itu akan menyertai. Jadi kebenaran Tuhan itu ada, tanda-tanda alam akan menyertai. Biasanya alam juga akan bereaksi dengan keindahan. Ya. Dengan keindahan. Ya. Akhirnya ya saya jalani dan benar di tahun 2012 itu saya Februari saya dapat ada teman yang kebetulan Kristen dia mencarikan saya boleh berangkat. Dan walaupun saya bilang saya bukan beragama, ya, boleh gitu. Nah banyak kebetulan di situ karena ternyata saya masuk pada
rombongan Uskup Oh, Agung iya? Jakarta ya, yang ternyata berulang tahun. Satu-satunya yang bukan Yang dengan umat. saya. Dan saya bersyukur, karena tanya, boleh saya ikut? Oh, boleh, nggak apa-apa, silahkan. Nah, itu saya sangat bersyukur karena beliau bertoleransi, ya sangat bertoleransi. Nah, dari situ banyak kejadian yang akhirnya membuat saya mendapat suatu pengalaman ya, terutama karena kebetulan, ya bukan kebetulan, ternyata Tuhan menyuruh saya di bulan Februari karena di situ ada Rabu Abu. Ya, ada perayaan Rabu Abu, dan saya melihat ya ketika orang-orang umat Nasrani melakukan pertobatan. Menjelang Paskah kan gitu ya. Saya melihat loh, kok yang itu dari gelap kemudian bisa bercahaya, seperti ada cahaya yang turun di ubun-ubunnya, turun gitu ya. Oh, ya? Tapi dari sekian orang, hanya 4 orang aja dari 100 orang waktu itu ya, lebih ya. Tapi hanya Bunda yang lihat, apa semua orang bisa lihat? Enggak, saya aja. Karena saya ngajak teman saya, dia juga tidak lihat gitu. Tapi saya melihat itu, kok bisa ya berubah gitu. Nah, pada saat itulah saya mendengar, ini yang harus kamu ajarkan. Ya, akhirnya saya melakukan pengamatan apa sih sebenarnya yang terjadi pada waktu itu. Karena itu kan tidak bisa diulang 2 kali ya. Waktu saya hanya mensyukuri aja saya berada di sini, saya melihat ini. Tuhan, kalau memang ini harus saya bagikan pada banyak orang, ya biarkan saya bisa memahami maksud daripada kejadian itu. Nah, akhirnya dalam proses berjalan dari Februari sampai akhirnya saya merenung, saya dapatkan proses pemurnian batin, jadi proses pertobatan itu dengan melibatkan kekuatan Tuhan. Dari kesombongan yang dulu itu? Itu kan sudah stop Sudah, ya. Sekarang lain jalur gitu. Akhirnya saya mengerti bahwa semua manusia membutuhkan Tuhannya. Membutuhkan Tuhannya. Ya, Tuhan satu ya, bukan berarti setiap agama punya Tuhan ya. Nah, disitulah jadi saya melihat, oh, energi Tuhan turun itu mungkin ya kalau umat Nasrani mengatakan itu Roh Kudus yang turun ya. Tapi dari energi Tuhan yang turun, kegelapan itu bisa terbebaskan. Nah, itulah yang akhirnya saya bagikan dengan proses soul reflection ini, meditasi dengan proses menghadirkan kekuatan Tuhan untuk membersihkan kegelapan di dalam dirinya. Atau satripu lah ya. Kalau kita di Hindu kan dengan upakara, dengan metatah, mepanis. Kalau dengan metode ya, kalau metode soul ini kan dia metode soul ini, kalau Bunda boleh cerita secara sederhana ya. Metodenya seperti apa sih, Bunda? Iya, sebenarnya kalau yang tadi saya ceritakan itu adalah proses meditasi soul reflection. Soul reflection. Ya, merefleksikan diri. Jadi melihat ke dalam diri, menyadari, karena yang saya lihat waktu di Yerusalem adalah proses pertobatan. Menyadari bahwa kita bersalah. Ya, mengakui, minta maaf, ya, memaafkan. Kan itu yang penting adalah proses minta maaf dan memaafkan. Dan kita menyadari bahwa kita melakukan kesalahan, minta maaf dan mampu memaafkan. Banyak orang yang bisa memaafkan tapi dia tidak mau meminta maaf. Karena ego. Ya, atau orang bisa minta maaf tapi nggak mau memaafkan, kan gitu, karena egonya. Ya, tapi ternyata apabila proses memaafkan dan minta maaf dilakukan dengan tulus, maka kekuatan Tuhan akan mengalir dalam diri kita untuk membersihkan gelap di dalam diri. Membersihkan gelap. Nah, ya mungkin kalau di Bali ini kan simbolnya dengan metatah, mesangi, karena dilihat dari gigi taring ya, banyak simbolisnya. Sebenarnya kalau kita mau pahami lebih dalam, yaitu ketika kita mampu melepaskan ego yang tersimpan di dalam diri. Nah, yang mampu membersihkan bukan orang lain. Diri sendiri. Bukan diri kita sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Ya jelas lah, energi Tuhan luar biasa. Tapi dengan kemauan kita kan gitu ya? Iya, proses kita menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Sekarang kembali ke metode soul. Seperti orang-orang awam lah, anggap beberapa teman-teman di penonton setia di channel Bunda, di channel kami ini sesuatu yang unik karena sekarang tidak mengingat usia, tidak mengingat jenis kelamin, penyakit itu datangnya aneh-aneh, Bunda. Aneh-aneh dan
sangat-sangat memprihatinkan. Nah, ketika orang-orang awam ini ingin tahu sedikit tentang metode soul ini, bisa nggak Bunda cerita secara simpel biar mereka paham, kemudian ketika ada ketertarikan, kemana mereka diarahkan? Oke. Dari kejadian, supaya nyambung nih ceritanya dari kejadian yang itu, biar nggak terputus, kemudian ya. saya membentuk proses meditasinya saya dapatkan, dan lagi saya mikir gimana caranya membuat orang-orang tuh paham kalau dirinya bersalah dan punya kesalahan tersebut. Oke. Ya kan selama ini semua akan merasa saya baik-baik saja. Saya benar. Ya kan? Atau katakanlah Satripu 6 ke 8. Dari mana sih orang itu bisa tahu kalau dia tuh ego, sombong, seperti tadi, marah, ya, serakah, iri hati. Dari mana orang tahu? Kalau dibilang kamu punya iri hati, pasti emosi dong. Oh, iya. Beliau juga gitu ya. Urus saya baik-baik saja. Semua orang kan pencitraan dirinya biar baik lah. Nah, di sini karena saya paham dengan energi dan saya sangat peka di proses itu. Saya akhirnya mencari gimana supaya orang-orang itu bisa mengenali dirinya. Mengenali dirinya. Ya, yaitu dari radiasi energi yang terpancar dari dirinya. Radiasi Energi yang terpancar dari diri. Kalau mungkin ya, kalau di Jawa itu bagian dari daya batin. Daya batin. Nah, radiasi batin, ya. Jadi vibrasinya kayak apa? Radiasi yang terpancar dari seseorang, energinya seperti apa? Nah, dari situ saya dengan metode Soul Matter, itu singkatan dari soul-nya kan brand ya. Brandnya soul nih. Meternya itu dari measurement technique of radiation. Jadi measurement technique of radiation. Okay. Bagaimana dengan teknik ini mengukur radiasi-radiasi energi yang ada di alam ini. Oke. Jadi dengan kita tahu dengan mengukur ini, kita bisa tahu kebenaran di alam ini. Benernya itu kayak apa? Karena dulu kan saya dibilang gila nih dengan kemampuan saya. Iya, karena mereka tidak sampai di sana kan. Sampai sana. Intelektualitasnya. Iya, kemampuannya. Jadi saya mikir ya, gimana sih supaya nggak saya aja dibilang gila. Jadi kalau sekarang saya bilang, oh dengan metode soul, ternyata kita bisa gila rame-rame gitu. Maksudnya diterima dan bisa memahami. Akhirnya kita tahu benarnya. Karena kan kalau saya baca di kitab, menjadi orang bijaksana, orang yang suci itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang suci adalah orang bijaksana. Yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, selama ini kan kita bingung nih. Ya kan, bingung antara ini orang suci apa paranormal atau apa abnormal ya, atau abnormal ya kan, atau orang gila ya, kayak itu kan bingung. Ya, dari situ saya bilang, Kakak, kalau gimana caranya bisa tahu benarnya Tuhan, yaitu dengan metode Soul Matter itu. Akhirnya mulai tahun 2000 saya memperkenalkan metode Soul Matter ini. Dari tahun 2000? 2012. Nah, karena Soul kita dirikan itu, dan saya juga membentuk yayasan Cahaya Cinta Kasih. Jadi berbarengan lah, itu bertumbuh. Karena saya pikir dalam proses spiritual tidak bisa hanya duduk meditasi, tapi kita perlu action. Ya, jadi ya dalam proses belajar itu kan dari Trikaya Parisudha, berpikir, berkata, berbuat. Ya, kalau berpikir, berkata, kita ajarkan di soul. Tapi kalau berbuatnya ya harus perlu wadah action. Jadi kita dengan Yayasan Cahaya Cinta Kasih kita melakukan action. Dan kebetulan ini sudah cukup besar. Kita bisa berbagi ke banyak orang, terutama untuk proses pembentukan karakter. Iya, karena kalau ngurusi berdonasi atau yayasan yang ngurusi yatim piatu atau apalah itu sudah banyak. Tapi yang memperhatikan proses bertumbuhnya karakter anak bangsa ini tidak banyak. Ya, itu sekarang sudah menjadi keresahan, Bunda. Benar, makanya dari Soul dengan metode Soul Meditasi, Soul Reflection, dan Soul Matter, kita tahu radiasi-radiasi anak-anak ini bagaimana, galaunya mereka, stresnya mereka. Dan akhirnya kita dapatkan bahwa mereka-mereka tuh banyak yang mengalami inner child, trauma dalam masa anak-anak. Oh, inner child. Jadi merasa dia masa kanak-kanak sudah merasakan trauma. Iya,
trauma karena kekerasan di rumah Ya, tangga? bisa dari kata-kata Oh, atau ya? apapun. Ya, akhirnya disitulah kita melakukan penyembuhan luka batin. Oke. Nah, anak-anak bisa bertumbuh dan kita punya juga soul ini tidak hanya untuk orang dewasa saja, kita punya soul kit ya dari Untuk anak-anak. anak-anak sampai SD soul kit, Dari kemudian dari remaja soul teenager. soul teenager. Ya, jadi Kembali itu. ke itu, kan ini Bunda memperkenalkan kan ketika mereka sudah belajar dengan Bunda. Nah, yang belum ini Bunda, Nah, gimana cara mereka tadi mengenal radiasi diri sendiri? kalau belum, saya sudah berbagi banyak pembelajaran di Channelnya saya, Bunda. ya, Nah, kalau di sini bisa Arsanisi. kalau di sini ada di teman-teman yang ingin lebih detail nanti silakan tonton di channel Bunda Arsanisi. Tapi kita jelaskan secara simpel di sini sebelum nanti Iya. mereka melangkah ke sana. Ya, kita lebih apa ya? Yang saya bagikan berhubungan di sana adalah pembahasan karma dan reinkarnasi. Oh, karma dan reinkarnasi. Ya, awalnya sih di tahun 2014 saya kan mengisi di Renungan Jiwa di Bali TV. Oh, Bunda sempat mengisi. Iya, itu berapa 1 tahun ya Renungan Jiwa, itu ada Renungan Jiwa Bali TV, kemudian saya mengisi juga Dharma Wacana, waktu itu baru untuk komunitas Hindu ya, di Bali TV, itu rutin juga, tapi ya kemudian ya karena ada satu kondisi, karena saya bukan sekolah saya sebagai pendharma wacana, akhirnya saya pun memilih untuk ya sudah saya akan fokus ke yang lebih universal. Oke. Akhirnya saya pun masuk ke karma, pembahasan karma reinkarnasi itu cukup booming juga. Kenapa karma reinkarnasi saya angkat? Karena ternyata banyak dari kita yang Hindu maupun Buddha juga tidak terlalu paham dengan Ya. karma dan reinkarnasi. Saya sendiri Apalagi umat yang lain ya seperti yang Muslim, Katolik, Kristen. Ya padahal kalau nanti dibahas di masing-masing kitabnya itu ada. Cuma tidak dibahas secara detail. Nah disitulah sumber kebingungan. Karena segala sesuatu itu kalau kita bisa paham dengan proses karma reinkarnasi, solusi itu sebenarnya ada pada diri kita. Solusi ada pada diri kita. Bukan kita mencari keluar. Nah dari proses itu pun saya bahas, kemudian kalau di Soul kita akan membahas di 4 aspek. 4 aspek. Nah, aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Hubungan? Iya. Hubungan ini maksudnya? Hubungan adalah bagaimana kita berinteraksi antara manusia dengan manusianya. Oke. Oke, berarti bukan hanya hubungan seks saja ya. Bapak, mana, komunikasi. Iya. Kenapa hubungannya tidak baik? Karena mereka punya karma di past life yang tidak baik. Oke. Sehingga ya kita di sini harus memperbaiki hubungan kita dengan karakter yang baik, menjaga pikiran, kan gitu. Menjaga Kemudian ucapan, kemudian kesehatan. Ya bagian yang kita bawa takdir kita kesehatan ini juga tidak bisa kita hindari. Ya, jadi ya setiap orang sudah membawa karma kesehatannya masing-masing. Dan itu biasanya kita ukurkan di kalau mengikuti pembelajaran online 4 aspek. 4 aspek. Ya, biasanya kita mulai dari langkah awal mengenal jati diri, pembelajaran online-nya, kemudian 4 aspek. Baru setelah dapat nilai 4 aspeknya, yaitu menjadi ukuran diri kita, jati diri kita, mengenai bawaan dari past life. Ya. Kemudian baru ikut workshop Soul Matter. Oke. Disitulah baru kita ajarkan. Padahal yang kita bahas itu tidak ada sesuatu yang aneh-aneh ya. Maksudnya kita akan berat bahas, lah, nggak ada. yang kita bahas adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya hukum karma ini, hukum energi adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan, di mana semua orang tunduk akan hukum ini. Tidak pandang bulu agamanya apa. Karena ini kan bersifat universal. Nah, jadi orang itu kalau paham dengan bekerjanya hukum alam ini, ya kalau orang bilang sunatullah atau hukum karma, hukum tabur tuai dengan baik, maka dia akan bisa menata kualitas hidupnya dengan baik.
Tapi kalau dia nggak paham ini, dia akan sesumbar. Saya merasa, oh saya bisa. Lah karena pas saja misalkan, memang pas keberuntungan atau takdirnya kemakmurannya baik, ya pasti dia nggak perlu ngapa-ngapain dapat. Karena dia memang membawa tabungan karma baik dari past life. Tapi kalau karmanya di sisi kemakmurannya jelek, biar ngoyo kayak apapun ya kemakmurannya. Ngoyo itu kerja keras. Ngoyo itu kerja keras. Banting tulang ya kemakmurannya cuma gitu. Wong jatahnya dia cuma seperti itu karena bagian dari karma yang dia tanam. Di pas yang saya kok kurang setuju jadinya ini. Nanti teman-teman nggak mau kerja ini. Saya mau perjelas dulu nih. Jadi let's say lah mereka karmanya kurang bagus dari dulu. Bunda bilang tadi meskipun dia kerja banting tulang dia tidak bakalan bisa. Ada nggak cara? Ini kasihan sih teman-teman. Jadi takutnya mereka kan sekarang ini generasi cepat putus asa nih. Lah makanya pahami dulu. Ini kan kalau orang tidak paham, kebenaran kan bertingkat nih. Kalau orang tidak paham dengan proses hukum karma, katakanlah yang paling sederhana. Orang akan mengatakan, kok enak sih dia lahir di tempat keluarga kaya, semua ada. Dia bengok, diam-diam aja duitnya datang banyak. Sedangkan yang sudah banting tulang, dia terus menderita kemakmurannya. Dari mana kalau itu? Apa Tuhan yang membuat dia menderita? Kan tidak. Penderitaan itu adalah buah dari apa yang dia tanam, kemudian dia tuai. Kan itu, ini kan takdir atau karma yang dibawa dari past life. Ya, tapi artinya kan ketika orang itu bekerja keras, dia bisa saja merubah karmanya. Selama karmanya yang di sana habis, dia terima, kemudian di umur sekian gitu ya dia habis diterima di kehidupan ini, kemudian dia menanam karma baik di kemakmuran, ya baru dia dapat menuai kemakmuran di kehidupan saat ini. Menanam karma baik di kemakmuran itu dengan cara gimana, Bunda? Iya, menanam karma dengan pikiran yang baik. Dengan pikiran? Ya, semua akan kembali pada pikiran yang baik. Ya, dari karakter sebenarnya. Karakter. Ya. Karena kalau ada orang, ya pikirannya buruk, negatif terus, maka dia akan menarik hal negatif datang pada hidupnya. Kalau dia baik, dia memperbaiki dari kualitas karma yang dulu buruk yang harus dia terima menjadi baik. Makanya di sini kan bagaimana reaksi kita ketika kita mendapat, ya ada yang bereaksi buruk, ada yang bereaksi baik. Kalau reaksi kita buruk, berarti kita akan menambah karma buruk dalam kehidupan kita saat ini. Otomatis kita menuai buruknya 2 kali lipat kan gitu, sesuai apa yang dia tanam. Tapi kalau dia menyikapi karma, misalnya nih, aduh saya kok susah cari apa, katakanlah lahir di keluarga yang miskin. Tapi dia ikhlas menerima, dia tidak komplain, ya. Tapi dia bekerja keras, dia menanam, menyikapi karma dengan baik. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan. Yang penting dia bekerja, karena dia tahu dengan bekerja dia akan menjadi lebih baik. Dan dia berbagi banyak pada orang lain. Berbagi? Kan, iya. Kalau di kemakmuran itu hukumnya cuma satu. Memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Iya. Kalau dia tidak pernah berbagi, jangan harap kita bisa menerima. Nah kalau kita pelit, nggak mau berbagi sama orang lain, artinya kan kita tidak pernah memberi, ya nggak ada yang datang. Kan hukumnya sejenis sebenarnya, ini kan hukum alam yang kita guna. Jadi kalau orang-orang yang kondisi ekonominya menengah ke bawah, Bunda, let's say lah kayak buruh bangunan, mohon maaf ya. Jadi dengan kondisi mereka, jangankan untuk memberi, Bunda, untuk mereka sehari-hari aja mereka susah gitu modelnya. Bagaimana cara menyikapi itu, Bunda? Apakah ada teknik lain gitu kira-kira? Iya, kita kan tidak bisa mengubah seperti mengubah telapak tangan. Ya. Dan yang perlu dipahami, ya membalikkan telapak tangan gitu. Yang perlu dipahami, kan? Bahwa proses memberi itu kan tidak hanya uang. Tidak hanya uang. Tidak hanya uang.
perbuatan baik kan tidak melulu uang. Belum tentu dong orang, oke saya mau kasih uang kamu banyak ya. Apakah itu selalu action baik? Kalau yang diberikan adalah uang korupsi, enggak kan? Makanya kalau kita paham, hukum karma itu terjadi tidak pada saat perbuatannya, tapi mulai dari pikiran. Nah di pikirannya itu kendalinya gimana? Kalau dia menjalani hidup, oke dia paham, inilah yang harus dia terima sebagai takdir lah, kata kalau umat muslim takdir. Dan dia ikhlas menerima takdirnya sebagai buruh bangunan. Ikhlas. Ya, kemudian menjalani hidup dengan damai. Oke, tidak mengeluh, tetap bersyukur. Pasti ada hal baik yang akan dia terima. Yep. Ya. Tapi kalau dia mendapat katakanlah jatah takdirnya sebagai buruh bangunan, kemudian dia protes sama Tuhan tidak adil, terus dia ingin kaya dengan sekaya-kaya dengan melakukan hal yang tidak halal. Ya mungkin sebentar aja dia jadi baik, tapi kan tanaman buruknya pasti akan dia terima kemudian. Nah, mau pilih yang mana? Mau instan kaya, tapi kita menanam hal buruk untuk di masa yang akan. Dari pikiran, kalau memang dari pikiran baik, itu sudah sesuatu yang untuk penanaman karma yang baik juga. Kalau kami di Seoul, belajar ke itu bukan masalah kaya. Tapi bagaimana kita dapat hidup dengan makmur dan berkelimpahan. Nah sekarang kalau identik kata makmur dan berkelimpahan di zaman modern sekarang ini Bunda, itu kan dengan cuan kan. Nah dari Seoul itu sendiri beda lagi. Seperti, ya. Kalau mungkin kalau saya di Jawa ya, ada orang istilahnya sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo, artinya? Kaya tanpa harus memiliki kekayaan. Makmur itu namanya orang makmur. Makmur adalah ketika orang terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Kebutuhan, bukan keinginan. Katakan. Kenapa begitu? Karena itu ada di kitab. Coba buka Bhagavad Gita. Barang siapa berserah kepadaku, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Bahkan tidak hanya di Bhagavad Gita, di semua kitab. Itu janji Tuhan. Barang siapa berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi kebutuhannya. Orang yang berserah adalah orang yang ikhlas. Orang yang berserah adalah orang yang tulus. Maka apa yang menjadi kebutuhannya akan dipenuhi, bukan keinginannya. Karena banyak orang punya keinginan, malah mereka menjadi ego. Jangan melihat orang, katakanlah orang itu terpandang kalau dia kaya. Belum tentu kaya itu baik. Karena apa? Bisa aja dia kaya, banyak duit, tapi malamnya dia nggak bisa tidur. Banyak, udah. Ya, terus ruwet sama keluarga. Banyak. Ya, terus merasa hampa. Kaya sakit-sakitan. Banyak duit masuk, banyak duit keluar. Ya kan? Ini kan kondisi yang tidak baik. Kalau kita belajar makmur, kita harus bahagia dulu. Pertama bahagia. Bahagia. Kalau kita di Seoul ya belajarnya bahagia. Bahagia itu bebas dari semua tekanan. Tidak stres, tidak ada marah, tidak ada cemas, panik, tidak ada takut. Ya, jadi satripu itu tidak ada di dalam diri. Itu yang bahagia, bikin bahagia ya. Dan itu terukur dengan energi. Benar nggak orang ini bahagia? Karena apa? Ukuran itu mempengaruhi kondisi aktivitas dari cakra-cakra seseorang. Jadi nggak bisa dibohongi. Kita bisa tahu, oh dia nggak bahagia. Walaupun dia wow kelihatannya kaya raya, belum tentu batinnya bahagia dan damai. Kalau kita kan membuat suatu keseimbangan. Kita tidak susah karena apa yang menjadi kebutuhan, kita terus bersyukur, menjalani hidup, selalu bahagia, ya, kesehatan hubungan. Orang kalau yang bahagia pasti sehat ya. Jadi inilah yang membuat saya berubah dari dulu menjadi seorang penyembuh. Sekarang saya nggak lagi sebagai penyembuh. Tapi memberikan saya terapi, mengajarkan bagaimana orang itu bisa sehat paripurna. Sehat secara mental,
ya fisik ya, Fisik, mental, emosional, spiritual. Jadi itu yang kita ambil. Jadi nggak melulu kayanya saja, kemakmuran saja, tapi sehat fisik, mentalnya sehat, makmur ya dari sisi hubungannya baik, kemakmurannya istilahnya dia makmur apa yang menjadi kebutuhan. Karena setiap orang bawa jatah karmanya sendiri-sendiri. Iya. Nggak bisa disamakan dengan orang lain. Kalau gini, Bunda, kejadian tentang kemari ke karma. Teman saya orangnya baik, Bunda. Tapi sering kena tipu, Bunda. Karena di kehidupan dulu dia suka menipu. Oh, gitu ya. Tuh, hukum karma kan seperti itu. Apa yang dia tanam, itu yang dia tuai. Tidak di kehidupan saat ini, tapi past life-nya. Sampai dia cerita gini, apakah karena saya terlalu baik, mudah percaya sama orang? Saya sendiri nggak bisa jawab kan, Bunda. Oh, berarti itu karena karma di past life-nya dia ya. Kasian juga Karena ya. dia juga terus berpikir, saya ditipu orang. Jadi orang yang nipu datang terus. Nah, disinilah kita menjadi diri kita sendiri. Kita tahu siapa diri kita. Oke. Apa yang kita bawa dalam kelahiran kita. Jadi selalu berkaitan. Hidup kita saat ini ada kaitan dengan past life kita. Reinkarnasi kita dulu. Nah, kalau kita karma aja, hukum karma aja kita tidak paham, bagaimana kita paham dengan proses reinkarnasi kita. Jati diri kita ini loh yang kita bawa kemana-mana ini harus dipahami. Jangan hanya ngurusi orang lain. Kalau kita disuruh yang ngurusi diri kita sendiri. Oh, sehari ini kok saya ada emosi ya. Oke, saya minta maaf. Oh, hari ini saya tahu saya cemas banget. Loh, ngapain saya harus cemas? Saya terhubung dengan Tuhan. Oke. Saya akan baik-baik saja. Tuhan akan menjaga saya. Jadi disinilah kita paham diri kita. Ya, dan kita dengan belajar soulmeter kita akan tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Nah, menggunakan soulmeter ini, kalau orang Jawa bilang weruh sadurunge winarah. Weruh sadurunge winarah. Tahu sebelum kejadiannya terjadi. Oke. Mungkin kalau orang bilang wah sakti nih. Ya, kalau banyak orang bilang wah Bunda sakti. Ya karena apa? Ya karena kita sudah tahu energinya akan ada ini. Gitu. Ini baik apa buruk. Jadi kalau mau ketemu orang kita bisa tahu, saya akan dapat hal baik atau hal buruk dari karma saya. Baik buruknya dari siapa? Karma saya. Kalau dulu saya banyak menanam hal baik dengan Pak Ode, maka di kehidupan saat ini saya pun akan mendapat hal baik dari Pak Ode. Kalau dulu saya banyak berbuat buruk pada seorang, pada saat kejadian ini kita akan dapat hal buruk dari dia. Itu bekerjanya, apa yang kita tanam, kita akan menuai sekarang. Nah kalau kita tahu, kalau kita disul, kita udah duluan, wah saya mau meeting Bunda, saya akan ketemu orang ini. Oke, kita akan tahu apa yang kita bawa dulu. Setelah itu ya kita selesaikan karma, penyelesaian karma. Oke. Sehingga karma kita putus selesai. Tidak harus membentuk karma baru lagi dalam kehidupan yang akan datang. Nah kalau ini dijalani terus, akhirnya kita tahu, oh kondisi moksa atau sampai pada kesadaran yang murni, kesadaran Tuhan, berarti dia tidak lagi mempunyai banyak rekaman-rekaman buruk yang terkait dengan orang-orang. Jadi kemarin kan kita sempat terkena COVID itu. Situasi ekonomi semuanya kan dalam keadaan luluh lantak lah Bunda. Nah pada saat orang-orang yang mengejar materi, jor-joran, tiba-tiba terkena situasi yang unpredictable gitu Bunda. Dengan soul itu menurut Bunda mereka bisa menerima, bisa tidak stres gitu loh dengan soul itu ya. Dan kemudian menata kembali kehidupannya. Ya, bahkan banyak ya yang terselamatkan pada waktu COVID karena mereka belajar soulmeter. Oke. Ada satu pengusaha yang rumah sakit ya, dia akan membuat membutuhkan alat yang seharga lebih dari 1 M. Oke. Pada waktu itu dia mau investasi alat gitu ya. Tapi dengan metode soulmeter dia mengukur apakah alat itu diperlukan. alat itu saya beli saat ini Atau kapan? atau kapan, kan itu bisa terukur ya. Oh ya? Ya. Dan syukurnya dia dapat kok nggak perlu ya beli alat ini. Padahal sekarang saya perlu banget. Gitu. Oh ya? Dia cross check sama saya, lah dapatnya bagaimana? Kok nggak perlu ya Bunda untuk beli? Tapi saya nggak tahu kenapa kok saya harus menunda.
membeli alat ini. Ya. Padahal secara logis Kalau secara ini logika urgent itu banget urgent gitu ya? banget. Tapi ya saya bilang ikuti kehendak Tuhan. Kan kita mengukur nih kehendak Tuhan atas diri kita. Jadi ya kita ukur kalau memang ukuran soulmeternya begitu ya ikuti saja saya gitu. Jangan beli. Nah ternyata 2 bulan kemudian COVID dan dia tidak harus kesulitan karena cash flow-nya udah habis. Nah sekarang Bunda kan ada di Desa Pemutaran yang notabene ini tidak ada bayangan Bunda ke sini kan, tidak terbayang kan akan tinggal di sini. Nah tiba soulmeternya ini Pemutaran dari sisi Bunda ini gimana? Kok tiba-tiba ada di desa kami nih? Kami senang banget. Berarti desa kami ada something lah. Udah ketahuan ya. Iya, kan sudah belajar dikit-dikit nih sekarang nih. Udah ngobrol sejam nih udah dapat lah dikit-dikit. Iya, kita kan tak blog-blog amat nih Bunda. Iya rasanya sih nanti akan ya memang saya paham dengan proses energi suatu tempat. Oke. Dan waktu awal pun saya hanya berpikir oh karena suami saya dari Sumber Kime kan gitu ya. Kemudian ya wajarlah dia ingin investasi di sini. Tapi begitu proses berjalan, saya pun mendapatkan suatu proses energi yang tapi kan butuh proses untuk menyelaraskan. Iya. Ya, sebenarnya Pemutaran ini ada suatu sumber energi yang cukup kuat. Ya. Menarik Bunda untuk. Ya, bahkan saya sudah berencana untuk membawa murid-murid untuk upgrade karena ada satu tempat yang memang sangat membantu proses bumi ini. Ya, jadi kan energi bumi ini ada yang positif, ada yang negatif kan. Kalau kita kan karena selalu berjalan pada menggunakan soulmeter sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menemukan tempat-tempat yang secara energi positif. Sehingga kita memilih tempat ini. Ya, rasanya bukan saya aja sih, sudah yang lain kan sudah ada kan? Ada beberapa. Ya. Ada beberapa. Makanya ya harapan saya Desa Pemutaran ini dapat berkembang dan masyarakat Desa Pemutaran harusnya bersyukur ya bahwa kita berada di sini. Kami sangat bersyukur. Apalagi kalau pariwisata di desa kami itu kami kembangkan dengan konsep yang berbeda Bunda. Kita sebutnya dengan triple S Bunda. Okay. Ada serenity, ada spirituality, ada sustainability. Ya, kali spirituality-nya yang membuat kita tertarik. Nah, kalau dulu kan spirituality-nya karena kita dekat pura besar. Okay. Jadi kita belum mengerti tentang energi, belum mengerti tentang yoga, tapi kita menganggap kita dekat pura besar, jadi itu yang kita promosikan tentang melukat lah, tentang pura melanting lah. Tapi sekarang ditambah lagi dengan adanya Bunda dan teman-teman ini menambah kekayaan sesuatu yang karena bule-bule sekarang juga mereka lebih suka healing dengan yoga. Jadi kan banyak pilihan. Karena kan memang sebenarnya alam ini juga membantu untuk proses healing manusia. Ya. Karena energi itu kan proses yang harus bersirkulasi. Maka tempat-tempat yang mempunyai power energi yang besar itu akan membantu proses healing. Apalagi ketika manusia-manusia juga terhubung dengan Tuhannya. Karena kan sumber terbesar adalah Tuhan. Sumber terbesar. Iya, walaupun energi alam itu ada, tapi tidak sebesar energi Tuhan. Nah kalau kita kan mengcombine, karena kita masih napak di bumi, ya kita menyelaraskan groundingnya dengan energi bumi dan energi Tuhan. Di Bali ini kembali ke energi Bunda. Di Bali ini kan kita ada isu, ada ilmu hitam, namanya apalah, leak atau apalah. Jadi dengan soul, dengan energi itu kita bisa menolak orang-orang yang berpikir jahat ke kita Bunda. Iya. Ya tidak dengan bermaksud berseberangan atau apa. Ya artinya kita kan paling nggak memprotek diri lah. Ya proteksi diri kita adalah ketika kita berserah pada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Ya, kalau orang Bali Ida Sang Yang Widi. Ya. Karena energi Tuhan itu yang akan menjaga kita. Menjaga kita. Ya, bukan kekuatan-kekuatan yang lain. Memang beberapa orang kan berpikir, oh biar makhluk ini yang jagain saya, dengan kekuatan mantra ini menjaga saya. Tapi itu tidak menjadi sesuatu yang kekal.
tapi itu mudah didapat. Oke, secara instan mudah didapat. Jadi orang tuh lebih enak itu dijalani dengan bantuan ini, bantuan ini, beli kan gitu. Taruh di dompet. Nah, itu. Tapi jangan salah, yang begitu adalah suatu perjanjian kita tidak hanya seumur hidup, tapi seproses rekaman jiwa. Oh ya? Iya. Jadi ya otomatis energi kita sudah lobet, turun derajatnya, katakanlah powernya, karena kita menggunakan kekuatan makhluk-makhluk. Nah kalau kita mau punya kekuatan penuh untuk dapat menjadi baik, kenapa kita nggak terhubung dengan sang sumber, yaitu kekuatan Tuhan. Tapi untuk mencapai kekuatan, untuk bisa mengakses kekuatan Tuhan, diperlukan kebersihan hati. Kebersihan hati. Kenapa di pelajaran itu ada Trikaya Parisude, ada membersihkan satripu. Ya karena ya Pancasrada. Karena kan dengan kita membersihkan hati kita dengan baik, satripu di dalam diri kita, pikiran kita, perbuatan, perkataan, perbuatan baik, itu akan mendekati kekuatan Tuhan, secitra dengan Tuhan. Secara tidak sengaja ya? Secara energi memang harus begitu. Meskipun kita tidak paham sekali, tapi ketika sudah melakukan itu, secara energi kita sudah mendekatkan. Sebenarnya kan lebih banyak ke proses diri ya. Karakter tadi, ya bahasa universal karakter. Karakter yang baik, yang berbudi pekerti luhur, katakanlah ya, dia menata pikirannya baik, perkataannya baik, perbuatannya baik, ya sadananya baik, otomatis vibrasi energinya akan halus. Nah, vibrasi energi yang halus ini selaras dengan energi Tuhan yang halus, karena energi Tuhan halus. Misalkan nih kursinya kotor, Pak Ode, beliau mau duduk di kursi yang kotor, nggak mau, kan? Nah, energi Tuhan itu bersih, suci. Berarti kan kita yang harus mensucikan batin kita agar energi Tuhan bisa masuk. Lah kalau karakter kita pemarah, irian, ya, kemudian dia ego, dia sombong, jelas energi Tuhan tidak bisa masuk. Itu makanya kenapa ya dengan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga diri kita. Dengan berserah dengan Tuhan. Nah, kembali ke karma. Ada orang-orang yang mencari dengan instan lah, artinya mencari kekayaan ada dengan korupsi. Kemudian saya dengar ada dengan mencari pesugihan. Oh iya. Itu ada Bunda? Ada. 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 Tapi mereka melakukan perjanjian-perjanjian dengan setan apa-apalah istilahnya, saya nggak paham juga. Itu ada? Ada. Oh ya? Iya. Waduh, kan jadi uka-uka kita ya. Nggak gini, saya sebagai orang yang dibilang muda sih nggak muda banget ya. Saya sebenarnya nggak percaya dengan hal itu, tapi saya pengen tahu. Artinya ketika ada isu di bawah seperti saya sering bilang nggak mungkin itu ada gitulah. Jadi biar saya memahami lah. Dan teman-teman mungkin yang nonton juga biar tahu, oh ternyata itu benar ada. Tapi biar kita tahu lah artinya. Ini kan pengetahuan juga Bunda. Tapi kalau saya bahas nanti agak panjang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena ini menarik. Menariknya bukan apa sih, artinya biar mereka paham dan tidak melakukan itu gitu loh Bunda. Oke. Tuhan itu menciptakan banyak makhluk. Tuhan menciptakan banyak makhluk? Ya, tidak cuma manusia aja. Oke. Paham ya? Paham. Jadi kenapa ada tingkatan yang tidak berfisik dan yang berfisik. Skala yang berfisik, niskala yang tidak berfisik. Yang niskala itu ada tingkatannya lagi, ya. Dari tingkatan dewa, kemudian penguasa gunung. Oh ya? Ya kan itu berstrata ya, 3 tahapan itu. Ya, kemudian malaikat-malaikat atau penjaga-penjaga. Karena kita percaya kan, kenapa ke gunung? Betara yang linggih di sini, ya dewa Wisnu, dewa ini, itu kan yang tidak berfisik. Kemudian sampai yang di bawah lagi, Gumatat, Gumitit,
Ya, yang sering kita bikin caruan. Buat caruan, kemudian ada ya kata wong samar lah, Oh. bunian lah, kan itu nggak hanya orang Bali saja. Oh. Di Kalimantan saya juga ketemu. Oh ya? Iya, karena itu memang ada. Memang ada. Ya memang ada. Nah, manusia sendiri itu sebenarnya mempunyai dua tubuh. Mempunyai dua tubuh. Ya, tubuh yang fisik kelihatan dan tubuh yang tidak kelihatan. Tubuh energi ini. Jadi kita tuh masuk pada skala dan niskala. Kalau kita paham dengan proses niskala, ya kita akan tahu proses ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan kita akan mencoba menyelaraskan diri kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kita sebut apa ya? Trihita Karana. Iya. Ya, antara Tuhan, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dengan Nah, ini pun di agama lain juga ada. Ada. Jadi sekarang manusia ini menempatkan dirinya di mana? Harusnya dia menjadi makhluk yang utama. Di mana dia, kalau dia dengan kualitas jiwa yang baik, ya istilahnya energi yang positif, maka dia akan mampu mengendalikan makhluk-makhluk ini. Bukan mengendalikan ya, menyelaraskan diri dengan makhluk ini. Contoh aja ya, maaf ini cerita ya. Krishna bisa menarik atau mendatangkan semua dewa datang. Karena Krishna adalah awatara. Ya kan? Dewa-dewi tunduk juga dengan beliau. Nah, kalau manusia ini malah menyetarakan dirinya dengan makhluk yang rendah, menyetarakan diri. Oh iya, saya bikin perjanjian dengan ini, ya terus dia akan terus turun derajatnya. Tapi begitu dia berkesadaran baik, yang seperti tadi saya ceritakan, siapa yang akan memberkati makhluk-makhluk ini? Padahal mereka butuh berkat dari manusia yang utama untuk mereka bisa berevolusi, karena mereka punya tugas. Nah, jadi ya proses itu yang kita pahami, dan disitulah kita mengupgrade diri dengan power energi yang lebih tinggi. Dan ingat, tidak mensolimi dari makhluk-makhluk ini, karena banyak makhluk ini yang disolimi. Kamu, saya ini tolong kamu kerja ke sana cari duit atau apa itu. Banyak untuk menyembuhkan kan gitu juga. Masukkan aja makhluk lah. Coba kalau dipikir orang sudah stroke gak bisa jalan gitu, secara medis dari mana dia bisa jalan? Masukkanlah makhluknya supaya dia bisa jalan. Bisa jalan, bisa. Tapi dia bikin perjanjian dengan kekuatan yang lain. Orang mayat aja, jenazah aja bisa naik gunung, jalan. Oh ya? Iya kan, di Indonesia macam-macam lah. Saya malah nggak tahu. Berarti harus banyak piknik, Pak. kurang jauh ya, begitulah ceritanya. Jadi dari sisi kemakmuran bisa memerintahkan makhluk-makhluk ini untuk mencari uang untuk mendatangkan itu. Ketika orang itu membuat perjanjian, let's say lah untuk kekayaan, untuk lain sebagainya, ini karmanya yang kena ya dia sendiri. Sampai kelahiran berikutnya. Oh, dia sampai reinkarnasi berikutnya. Untuk anak istri? Ya tidak. Tapi kalau dia menikmati, Bunda? Ya kan karmanya yang berkesesuaian datang di situ. Misalnya nih Pak Ode nih, beliau Ode. Kenapa sih beliau Ode bisa nikah sama istri? Karena ada kesesuaian karma, hutang karma. Kenapa sih beliau Ode jadi anaknya bapak ibu? Karena ada kesejenisan karma yang harus diselesaikan. Kalau mereka memang kesejenisannya dulu di past life, mereka sudah berkutatlah dengan bererong-bererong ini, otomatis mereka akan terlahir pada keluarga yang sama, di mana punya masalah yang sama dengan kondisi kemakmuran yang begitu. Dari sisi spiritual Bunda, orang itu tidak akan lahir di keluarga yang itu saja. Iya, bisa saja mereka, kalau kita sini ke Eropa gitu yang sangat miskin. Kalau dibalikan kepercayaan kita kan dari Purusa dari Purusa. Ya itu maaf ya, mungkin zaman dulu karena terbatas. Tapi kalau kita mau buka diri dengan kebenaran, nanti kalau belajar soul matter bisa diukur sendiri. Benar nggak sih yang saya katakan, gitu ya? Yang ada di masyarakat. Jadi kita ada satu yang saya pegang kuat.
yaitu pernyataan dari Sang Buddha. Dari Sang Buddha. Jangan percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh banyak orang. Oke. Jangan percaya begitu saja dengan apa yang sudah dituliskan di kitab-kitab. Jangan percaya begitu saja ya walaupun itu menjadi suatu tradisi. Amati, ya lakukan eksperimen, cari kebenaran. Cari kebenarannya. Begitu kita paham, barulah kamu boleh meyakini. Oke. Berarti kita tidak boleh gampang mempercayai suatu hal ya. Makanya metode soul matter ini dipakai untuk mengetahui kebenaran yang ada di alam ini. Oke. Benar nggak itu? Gitu. Dan metode ini ditemukan tidak dengan gampang ya. Wah, ya. Udah puluhan tahun. Bukan masalah puluhan tahun, mungkin di reinkarnasi saya dahulu. Oke Bunda, untuk kali ini kita cukupkan dulu. Nanti akan ada season lain nanti membahas yang lain. Jadi sementara terima kasih Bunda. Iya. Luar biasa percakapan sore hari ini. Benar-benar membuka. Karena saya sendiri Bunda dengan usia saya yang sudah tidak muda lagi, saya benar-benar buta dengan spiritual Bunda. Ya. Karena kami dilahirkan dari keluarga sederhana, yang ada di benak kami kerja dan kerjaan begitu ya. Sekarang saya mau belajar lagi, menata lagi Bunda. Terima kasih banyak Bunda, mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan sore hari ini Bunda bisa menginspirasi teman-teman semua tentang karma dan apa yang harus mereka lakukan tentang pikiran, tindakan dan mengenali diri. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti dan menonton kita di sore hari ini percakapan dengan yang sangat menarik dengan Bunda Arsaningsih. Jadi Bunda ini kayaknya ada psikologinya di sana, ada dokternya di sana. Ini sesuatu yang komplit saya lihat di pakainya Bunda ini. Karena kan saya detail gitu ya. Saya merasa terobati Bunda. Saya sakit sebenarnya. Karena kan makanya dari secara psikis saya sakit sebenarnya. Ya, saya tidak cukup ya itu tadi karena saya pegang itu. Saya tidak percaya begitu saja. Dasar teorinya apa ya? Logiknya bagaimana? Jadi dengan proses energi realita kita kan jadi lebih luas ya. Logos atau pengetahuan kita lebih banyak. Makanya di sini pun di Soul ini kan melibatkan para dokter, psikolog, ya semua ilmu pengetahuan ya kita bertumbuh dan saling melengkapi sehingga banyak informasi-informasi yang mungkin di luar jangkauan pikiran kita dapat kita penuhi. Dan dengan kita paham soul matter, sesuatu yang jauh depan pun bisa kita tahu ya. Jadi melintasi karena energi itu sifatnya mampu melintasi ruang dan waktu. Mampu melintasi ruang. Ya, dengan kita belajar energi kita tahu di past life, masa lalu atau yang akan datang. Nah, itulah proses energi. Nah, kalau kita ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya, ya yuk belajar. Oke, belajar. Saya akan belajar. Iya, belajar. Benar ya, ditunggu ya. Ditunggu. Saya ingin mengenal diri saya sendiri. Oke, teman-teman, saya akan tutup dengan salam cinta penuh kedamaian. Terima kasih.